Matahari mulai meninggi di ufuk timur. Gurun luas terbentang, pasir berkilauan seperti lautan emas yang tidak berujung. Panasnya menembus kulit, membuat bibir pecah-pecah dan lidah kering kerontang. Setiap langkah bangsa Israel terasa berat, seolah kaki mereka ditarik oleh bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, mereka berjalan meninggalkan Gunung Hor. Perjalanan panjang itu membuat mereka letih, putus asa, dan mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar menuju tanah yang dijanjikan, atau hanya berjalan tanpa arah. Alkitab menuliskan, maka berangkatlah mereka dari Gunung Hor ke arah Laut Teberau, untuk mengelilingi tanah Edom. Tetapi bangsa itu tidak sabar di jalan. Bilangan 21 ayat 4. Di barisan depan, Musa berjalan dengan tongkatnya. Rambutnya yang sudah memutih tertiup angin padang gurun, matanya menatap jauh ke depan. Ia tahu, jalan ini bukan jalannya sendiri. Ini adalah jalan yang dipimpin oleh Allah. Tetapi ia juga tahu, di belakangnya ada ratusan ribu orang yang hatinya mudah goyah. Seorang pemuda bernama Eliab berbisik pada temannya, "Berapa lama lagi kita harus berjalan? Gurun ini tak ada ujungnya. Air hampir habis, dan manna yang jatuh tiap pagi." Aku muak dengan rasanya. Temannya Simei menjawab dengan wajah letih, "Aku rindu Mesir. Di sana kita punya bawang, daging, roti, walau sebagai budak setidaknya perut kita kenyang. Di sini, tak ada apa-apa kecuali panas dan debu." Bisikan itu pelan, tapi semakin lama semakin keras. Dari tenda ke tenda, dari keluarga ke keluarga, keluhan mulai menyebar seperti bara api yang ditiup angin. Di perkemahan malam itu, seorang ibu duduk di samping anaknya yang kurus. Anak itu bertanya dengan polos, "Ibu, apakah benar kita menuju tanah yang indah, yang berlimpah susu dan madu?" Sang ibu menatap kosong ke langit penuh bintang. Suaranya bergetar, Aku tidak tahu lagi anakku. Janji itu terasa begitu jauh." Di tempat lain, beberapa laki-laki mendatangi Musa dengan wajah marah. "Musa," kata salah seorang dengan nada keras, "sampai kapan kita harus menderita begini? Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Katamu kita akan bebas, katamu kita akan masuk tanah yang baik. Tapi yang kami temukan hanya padang gurun dan kematian." Musa menunduk menghela napas dalam. Ia tahu inilah pola yang terus berulang. Setiap kali kesulitan datang, bangsa itu melupakan mukjizat, manna dari langit, air dari batu, tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka. Mereka hanya melihat penderitaan sesaat, bukan janji yang kekal. Hatinya sedih. Musa tidak hanya menjadi pemimpin, ia juga menjadi penanggung keluhan ratusan ribu jiwa. Ia memandang ke langit, berdoa dalam hati, "Tuhan, sampai kapan umat ini akan terus mengeluh? Berilah aku kekuatan untuk menuntun mereka, meski mereka menentangku." Malam semakin larut, tapi api keluhan itu terus menyala. Umat mulai kehilangan kesabaran. Suasana padang gurun yang sunyi kini dipenuhi desahan, gerutu, dan kata-kata pahit. Itulah awal dari sebuah bencana besar yang akan segera menimpa mereka. Pagi itu, ketika embun tipis masih menempel di pasir gurun, bangsa Israel kembali berkumpul untuk mengumpulkan manna. Butiran putih itu berkilau seperti biji ketumbar, jatuh dari langit setiap pagi sebagai makanan dari Tuhan. Anak-anak kecil berlari memungutnya dengan sukacita, tetapi wajah orang dewasa mulai muram. Bagi mereka, rasa manis manna yang dahulu begitu mengagumkan kini terasa hambar. Seorang pria paruh baya melempar segenggam manna ke tanah sambil bersungut-sungut. "Lihatlah ini, setiap hari sama. Tidak ada roti lain, tidak ada daging, hanya makanan aneh ini. Sampai kapan kita harus memakannya?" Seorang wanita menimpali, "Apakah Musa pikir kita bisa hidup hanya dengan ini? Di Mesir kita punya gandum, sayuran, bahkan bawang putih. Di sini, tidak ada apa-apa. Air pun sulit." Beberapa orang bahkan mulai merencanakan untuk mengangkat pemimpin baru, menggantikan Musa. Suasana itu mengingatkan Musa pada peristiwa masa lalu, ketika umat memberontak dan hampir merajamnya dengan batu karena takut memasuki tanah Kanaan. Air mata menitik di wajah Musa. Ia tahu, ini bukan sekadar keluhan karena lapar atau haus. Ini adalah penolakan terhadap Allah sendiri.
Mereka muak pada manna, padahal manna adalah lambang kasih setia Allah yang menyediakan makanan surgawi setiap hari. Di sisi lain, Harun, saudara Musa, berusaha menenangkan beberapa orang dengan suara lirih. Saudara-saudaraku, sabarlah. Apakah kalian lupa bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari tangan Fir'aun? Janganlah mengeluh, jangan melawan dia. Namun kata-kata Harun hampir tak terdengar di tengah gelombang protes. Musa akhirnya mundur dari kerumunan. Ia masuk ke tendanya, duduk sendirian, wajahnya tertunduk. Suaranya bergetar dalam doa. Tuhan, mereka mengeluh lagi. Mereka muak pada pemberianmu. Apakah engkau masih akan sabar kepada mereka? Bagaimana aku harus menuntun bangsa yang keras kepala ini? Di luar, keluhan itu terus bergema. Umat menolak makanan surgawi. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih sesuai dengan selera mereka, bukan dengan kehendak Allah. Langit gurun masih biru tenang, tetapi badai murka ilahi sudah mulai bergulung di baliknya. Keluhan umat Israel makin hari makin keras. Mereka muak dengan manna, menolak kepemimpinan Musa, bahkan ingin kembali ke Mesir. Suara protes itu seolah menantang Tuhan sendiri. Di langit gurun, matahari bersinar terik tanpa belas kasihan. Tetapi di atas sana, Allah yang kudus memperhatikan hati umatnya yang terus bersungut-sungut. Kesabarannya sudah berulang kali diuji, dan kali ini ia memutuskan untuk mendidik mereka dengan cara yang pedih. Alkitab menuliskan dengan singkat namun penuh makna. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak orang Israel mati. Bilangan 21 ayat 6. Malam itu ketika umat mulai beristirahat di perkemahan terdengar teriakan dari sebuah tenda. Seorang anak kecil menggeliat, kakinya digigit sesuatu. Sang ayah berlari dengan panik, dan terlihatlah seekor ular berkilau di bawah cahaya api unggun. Ular gurun berbisa, dengan mata merah menyala. Teriakan itu membangunkan seluruh perkemahan. Dari balik bayangan batu dan semak, ratusan ular mulai merayap masuk. Mereka melata di antara tenda, menyelinap ke keranjang, bahkan masuk ke tempat tidur, satu demi satu orang menjerit. "Ah, ular! Tolong! Aku digigit!" Teriakan itu menggema di padang gurun. Racun ular itu cepat bekerja. Mereka yang tergigit langsung merasa tubuhnya panas, kemudian gemetar lalu lemas. Bibir membiru, napas tersengal. Tidak ada obat, tidak ada penawar. Seorang ibu memeluk anaknya yang digigit di lengan. Air mata bercucuran. Ia berusaha menghisap racun dengan mulutnya, tetapi sia-sia. Anak itu merintih. "Ibu, tolong aku." Namun tubuh kecil itu akhirnya terkulai tak bernyawa. Di tenda lain seorang pria kuat jatuh tersungkur. Wajahnya pucat pasi. Teman-temannya mencoba mengikat lukanya, tapi racun sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Suasana perkemahan berubah menjadi lautan jeritan, tangis, dan kematian. Simei, yang sebelumnya bersuara lantang melawan Musa, kini berlari panik. Ia sendiri digigit di kakinya. "Aduh, tolong aku. Apa yang harus kulakukan?" teriaknya. Matanya liar mencari pertolongan. Eliab temannya mencoba menolong dengan batu panas untuk membakar luka, tetapi racun tak bisa dihentikan. Simei menatap langit dengan mata penuh penyesalan. "Mengapa aku mengeluh kepada Tuhan? Ampunilah aku." Lalu tubuhnya jatuh lemas. Orang-orang mulai sadar, ini bukan serangan biasa. Ini adalah murka Tuhan. Musa berdiri di tengah kegelapan, tongkatnya gemetar di tangan. Ia mendengar jeritan di segala arah. Setiap kali ia berpaling, ada nyawa yang melayang. Air matanya jatuh. Ia tahu, ini bukan sekadar ular gurun. Ini adalah teguran langsung dari Allah. Musa memandang ke langit. "Tuhan, kasihani umatmu. Mereka memang keras kepala, tetapi janganlah engkau biarkan mereka binasa seluruhnya." Malam itu menjadi malam paling mencekam dalam perjalanan bangsa Israel. Api unggun tetap menyala, tapi perkemahan dipenuhi mayat dan tangisan. Setiap keluarga kehilangan seseorang. Di hati umat, timbul rasa takut yang mendalam. Mereka sadar, dosa keluhan mereka telah mendatangkan hukuman yang tak tertahankan. Mereka tahu hanya ada satu orang yang bisa menjadi perantara antara mereka dan Allah, yaitu Musa. Dan esok hari,
Mereka akan berlari kepada Musa dengan hati penuh penyesalan. Hari-hari itu padang gurun berubah menjadi lautan air mata. Di setiap sudut perkemahan terdengar tangisan keluarga yang kehilangan orang terkasih. Tidak ada satupun suku yang luput dari bencana itu. Orang-orang yang masih hidup kini berkumpul, bukan lagi untuk mengeluh tetapi untuk menyesali diri. Mereka sadar, ular-ular itu bukan kebetulan. Itu adalah tangan Allah sendiri yang menghukum mereka. Alkitab menuliskan, "Lalu datanglah bangsa itu kepada Musa dan berkata, 'Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami.'" Bilangan 21 ayat 7. Beberapa tua-tua Israel mendekati Musa dengan wajah tertunduk. Mereka tidak lagi berani menantang, tidak lagi bersuara keras. Suara mereka kini lirih, penuh rasa bersalah. Seorang tua berkata, suaranya bergetar, "Musa, kami telah berdosa. Kami berkata-kata melawan engkau, melawan Tuhan. Kami bersungut-sungut tentang roti yang Ia beri. Kami buta dan bodoh." Seorang wanita menambahkan dengan isak tangis, "Kami pikir di Mesir lebih baik, tapi kami lupa. Tuhan telah membebaskan kami dengan tangannya yang kuat. Sekarang kami dihukum karena hati kami yang keras." Mereka berlutut di hadapan Musa. Orang-orang lain mulai mengikuti, hingga akhirnya ribuan orang merunduk, menangis dan memohon. Dari segala arah Musa mendengar seruan, "Musa, berdoalah bagi kami. Musa, mintalah belas kasihan Tuhan. Katakan kepadanya agar ular-ular ini dijauhkan dari tengah-tengah kami." Seorang pemuda yang baru kehilangan ayahnya mendekap kaki Musa, suaranya parau. "Tolong kami, Musa. Hanya engkau yang bisa berbicara dengan Allah. Jangan biarkan kami mati semua di sini." Musa memandang ke arah kerumunan itu. Wajah mereka penuh rasa takut dan penyesalan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bangsa Israel mengakui dosa mereka secara terbuka. Hati Musa luluh. Ia sendiri sudah sering disakiti oleh keluhan bangsa itu. Bahkan beberapa kali mereka hampir merajamnya. Keluaran 17 ayat 4. Tetapi Musa tidak membalas dendam. Ia melihat mereka dengan belas kasihan, karena ia tahu, di balik semua pemberontakan umat ini tetap adalah milik Allah. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan Musa berkata, "Aku akan berdoa bagi kalian. Aku akan berseru kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia mendengarkan dan mengampuni kita." Kerumunan itu serentak bersujud, berharap doa Musa akan menjadi jembatan antara mereka dan Allah yang murka. Malam itu Musa berjalan perlahan ke arah kemah pertemuan. Ribuan mata mengikuti langkahnya. Tidak ada suara selain isak tangis umat yang menunggu. Musa masuk ke dalam, berlutut, dan bersiap menaikkan doa yang akan mengubah sejarah hari itu. Begitu Musa memasuki kemah, ia langsung berlutut. Wajahnya menunduk sampai ke tanah, jubahnya menyapu pasir. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dengarkanlah seruan hamba-Mu. Bangsa ini telah berdosa, mereka mengeluh melawan Engkau, mereka muak dengan manna yang Kau turunkan dari surga. Mereka telah menghina kasih setia-Mu." Musa berhenti sejenak, air matanya jatuh ke tanah. Ia mengingat kembali wajah-wajah umat yang bersujud, tubuh-tubuh yang terbujur karena gigitan ular, tangisan anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. "Namun ya Tuhan," lanjut Musa, "Engkau adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Janganlah Engkau membinasakan umat-Mu seluruhnya. Ampunilah mereka. Tolonglah mereka. Singkirkanlah ular-ular maut ini dari tengah kami." Kemah itu hening, hanya suara napas Musa terdengar. Tetapi di tengah keheningan itu hadirat Allah turun. Musa merasakan damai yang tak terlukiskan. Suara Allah berbicara dalam hatinya, bukan dengan gemuruh, tetapi dengan kejelasan yang penuh kuasa. Allah berfirman, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, apabila ia melihatnya, akan tetap hidup." Bilangan 21 ayat 8. Musa mendengar dengan seksama. Itu perintah yang aneh. Ular adalah lambang kutuk dan kematian.
Namun Allah memerintahkan membuat ular dari tembaga, meninggikannya di tiang, dan menjadikannya tanda kehidupan. Musa menunduk lebih dalam, berkata, "Ya Tuhan, kehendak-Mu akan hamba lakukan." Ia bangkit dengan mata yang bercahaya, keluar dari kemah pertemuan. Umat Israel segera berkerumun menunggu jawaban. Musa mengangkat tangannya dan berseru, "Tuhan telah mendengar doa kita. Ia memberikan jalan keluar. Dengarkanlah, aku akan membuat ular dari tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut, bila ia melihatnya, ia akan tetap hidup." Kerumunan bergemuruh, antara heran dan penuh harap. Ada yang berbisik, "Ular? Mengapa ular?" Ada pula yang meneteskan air mata lega. "Masih ada harapan bagi kita." Malam itu api unggun dinyalakan lebih besar. Musa memanggil tukang besi, meminta mereka melebur tembaga. Suara palu memukul logam terdengar berulang-ulang, seolah-olah setiap dentuman adalah doa umat yang menanti. Anak-anak duduk di dekat orang tua mereka, menatap ke arah Musa dengan mata penuh harapan. Ular-ular masih berkeliaran di sekitar perkemahan, tetapi fokus umat kini beralih. Mereka menunggu ular tembaga itu selesai dibuat. Suara palu bertalu-talu memecah keheningan malam padang gurun. Api unggun menyala lebih besar dari biasanya, menyulut bara tungku yang dipakai untuk melebur tembaga. Percikan api berterbangan ke udara, menyinari wajah-wajah bangsa Israel yang menanti dengan cemas sekaligus penuh harap. Di tengah kerumunan Musa berdiri dengan tongkatnya. Wajahnya terlihat letih, namun matanya berkilau oleh keyakinan. Ia tahu, malam itu akan menjadi malam penentuan. Beberapa orang Lewi yang terampil dalam pengerjaan logam dipanggil Musa. Mereka mengangkat bongkahan tembaga, meletakkannya di dalam tungku, lalu meniup api dengan belos hingga nyalanya membara merah, menyilaukan. Cairan tembaga berkilau seperti matahari terbenam, mengalir ke cetakan kasar berbentuk ular. Setiap kali logam mendidih, orang-orang menahan napas, seakan-akan mereka sedang melihat sebuah mukjizat sedang dibentuk di depan mata mereka. Seorang anak berbisik kepada ayahnya, "Apakah benar, Ayah? Bila kita memandang ular itu, kita tidak akan mati?" Sang ayah mengangguk pelan, meski wajahnya masih diliputi ketakutan. "Itu yang Musa katakan, Nak. Itu yang Tuhan janjikan." Tidak semua orang langsung percaya. Dari barisan belakang terdengar bisikan-bisikan ragu. "Bagaimana mungkin ular bisa menyembuhkan? Ular inilah yang membunuh kita. Mengapa Allah memilih lambang itu?" Namun yang lain segera menegur, "Apakah engkau lupa? Bukan Musa yang memutuskan ini. Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Jika Tuhan berkata ada kehidupan, maka kehidupan akan datang, sekalipun melalui ular tembaga." Keributan kecil itu segera reda, karena semua sadar, mereka tidak punya pilihan lain. Harapan terakhir mereka hanyalah menaati perintah Allah. Setelah berjam-jam ditempa, dicetak, dan dipoles, bentuk ular itu akhirnya tampak jelas. Tubuhnya melingkar dengan kepala tegak, mulut terbuka seolah siap menyerang. Tetapi kini tubuh itu bukan lagi daging dan racun, melainkan tembaga berkilau yang memantulkan cahaya api unggun. Orang-orang terpukau melihatnya. Ada yang menitikkan air mata, bukan karena takut, melainkan karena merasakan betapa besar kasih Allah yang masih memberi jalan keluar. Musa memerintahkan, "Angkatlah itu ke atas tiang." Beberapa pria mengikat ular tembaga itu pada sebuah kayu panjang yang kokoh. Mereka mengangkatnya tinggi-tinggi, sehingga bisa terlihat dari segala penjuru perkemahan. Cahaya api unggun memantul di tubuh tembaga, membuatnya tampak bersinar di tengah malam padang gurun. Semua mata tertuju ke atas. Musa berseru lantang, suaranya menggetarkan hati ribuan orang. "Hai Israel, inilah tanda yang diberikan Tuhan. Barang siapa dipagut ular, jika ia memandang kepada ular tembaga ini, ia akan hidup." Orang-orang menatap satu sama lain. Di antara mereka ada yang masih tergigit dan sekarat. Dengan lemah, mereka digotong oleh keluarga masing-masing untuk dibawa ke depan, agar bisa melihat ular itu. Ada ketegangan yang luar biasa di udara, sebuah penantian akan mukjizat. Di antara kerumunan,
Seorang pria muda bernama Abner digotong oleh keluarganya. Tubuhnya pucat, matanya sayu, racun ular sudah menjalar dari luka di kakinya. Nafasnya tersengal, hampir padam. Sang ibu menangis, meraih tangan Musa. "Bapakku Musa, anakku ini sekarat. Tolong, katakan apa yang harus kulakukan." Musa menunjuk ke arah tiang, suaranya tegas namun lembut. "Biarkan ia menatap ular tembaga itu, sebagaimana Tuhan telah firmankan." Dengan sisa kekuatan, Abner membuka matanya. Pandangannya kabur, tetapi akhirnya ia melihat ular tembaga yang berkilau di atas tiang. Dalam sekejap sesuatu terjadi. Nafasnya yang tadi berat menjadi lega. Warna di wajahnya kembali. Racun yang tadinya melumpuhkan kini lenyap. Ia bangkit berdiri. Orang-orang bersorak. Tangisan ibunya berubah menjadi pekikan sukacita. Dia hidup. Dia sembuh. Berita itu menyebar cepat. Orang-orang yang masih tergeletak karena gigitan ular segera digotong ke arah tiang itu. Seorang anak kecil yang tadinya hampir tak bernyawa dipeluk ayahnya. Saat matanya terbuka dan menatap ular tembaga itu, tubuhnya yang lemah kembali kuat. Ia berlari kecil dan ayahnya tersungkur sujud menangis bahagia. Seorang wanita tua, tubuhnya penuh luka gigitan dibawa oleh cucunya. Dengan mata berair ia menatap ke atas dan seketika rasa sakitnya hilang. Ia berdiri tegak, memeluk cucunya erat. Dari segala penjuru terdengar sorak-sorai. "Puji Tuhan, aku sembuh. Aku hidup kembali." Umat menyaksikan sendiri betapa benarnya janji Allah. Musa berseru lantang, mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Maka setiap orang yang terpagut, apabila ia memandang kepada ular itu, ia tetap hidup. Bilangan 21 ayat 8. Apa yang tadinya mustahil kini nyata. Tidak ada obat, tidak ada ramuan, hanya iman untuk menatap tanda keselamatan yang Allah berikan. Orang-orang yang tadinya mengeluh kini tersungkur di tanah memukul-mukul dada mereka. "Ya Tuhan, kami berdosa, tetapi Engkau berbelas kasihan. Engkau memberi hidup ketika kami pantas mati." Eliab yang sebelumnya lantang menghina Musa, kini menangis di hadapan Musa sambil berkata, "Aku telah salah. Aku menghina Engkau dan Tuhan. Namun hari ini aku melihat belas kasihannya. Aku diselamatkan, meski aku tidak layak." Musa menepuk pundaknya, matanya pun berkaca-kaca. "Bukan aku yang menyelamatkanmu, Eliab, tetapi Tuhan, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Perkemahan yang semula dipenuhi tangisan kematian kini bergema dengan sorak pujian. Api unggun masih menyala, tetapi api iman di hati umat lebih menyala lagi. Anak-anak bernyanyi, orang tua bersyukur, dan orang-orang yang tadi hampir mati kini berjalan dengan langkah baru. Semua itu terjadi karena mereka memandang ke atas, kepada tanda keselamatan yang Allah berikan. Setelah malam penuh mujizat itu, bangsa Israel duduk terdiam di perkemahan. Api unggun masih menyala, tetapi suasana berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi keluhan. Tidak ada lagi sungut-sungut. Hanya ada keheningan penuh hormat, keheningan orang-orang yang baru saja diselamatkan dari maut. Seorang ayah memeluk anaknya yang baru sembuh. Dengan suara pelan ia berkata, "Anakku, engkau hidup bukan karena kuatmu, bukan karena aku menolongmu. Engkau hidup karena engkau memandang ke atas, kepada tanda yang diberikan Tuhan." Sang anak menatap ular tembaga yang masih berdiri tegak di tiang. Ia berbisik, "Apakah itu artinya? Selama aku memandang kepada Allah, aku akan hidup?" Ayahnya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Benar, nak, itulah maksudnya. Selama engkau percaya kepadanya, hidup akan ada padamu." Malam itu para tua-tua Israel berkumpul bersama Musa. Mereka merenungkan apa yang baru saja terjadi. Seorang dari mereka berkata, "Aneh sekali Musa. Mengapa Allah memilih ular sebagai tanda keselamatan? Ular itu kan lambang kutuk dan kematian." Musa menatap mereka dengan dalam. Justru itulah yang luar biasa. Allah menjadikan lambang kutuk itu sebagai jalan kehidupan. Supaya kita tahu, keselamatan bukan datang dari logika manusia, melainkan dari ketaatan pada firman-Nya. Para tua-tua mengangguk. Mereka mulai mengerti.
Bukan ular itu yang berkuasa, tetapi Allah yang memberikan kuasanya pada tanda itu. Musa sendiri duduk sendirian malam itu, menatap bintang-bintang. Ia merenung, betapa besar kasih setiamu, ya Tuhan. Meski umatmu keras kepala, Engkau tetap memberi jalan keluar. Engkau bisa saja membiarkan mereka binasa, tetapi Engkau memilih mengampuni. Ia teringat akan kata-kata Allah sebelumnya, ketika umat Israel bersalah. Keluaran 34 ayat 6-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Musa tahu, malam itu bangsa Israel baru saja menyaksikan wujud nyata dari kasih setia Allah. Keesokan paginya Musa memanggil umat berkumpul. Ia berkata dengan suara yang menggema di padang gurun, Hai Israel, ingatlah hari ini. Jangan pernah lupa, ular-ular berbisa datang karena kita berdosa. Tetapi ketika kita berseru, Allah memberi jalan keluar. Ia menyuruh kita memandang kepada ular tembaga di atas tiang, dan kita hidup. Musa berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan penuh penekanan. Janganlah engkau melupakan hal ini. Jangan pernah berpaling dari Allah, sebab hanya kepadanya ada kehidupan. Anak-anak mendengar dengan serius, orang tua mengangguk, dan seluruh umat mencatat pelajaran itu di hati mereka. Apa yang tidak mereka sadari sepenuhnya adalah bahwa peristiwa itu bukan hanya untuk hari itu saja. Allah sedang menanamkan sebuah lambang, bahwa suatu hari nanti, keselamatan sejati akan datang dengan cara yang mirip. Bukan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan memandang kepada sesuatu yang ditinggikan. Bertahun-tahun berlalu setelah peristiwa di padang gurun. Bangsa Israel terus melanjutkan perjalanan. Generasi demi generasi mendengar kisah tentang ular tembaga yang ditinggikan di atas tiang. Kisah itu diwariskan sebagai pelajaran, bahwa hanya dengan memandang kepada tanda keselamatan dari Allah, hidup bisa dipulihkan. Tetapi sesungguhnya kisah itu lebih dari sekedar peristiwa sejarah. Itu adalah nubuatan tersembunyi, sebuah bayangan tentang rencana besar Allah yang akan digenapi berabad-abad kemudian. Pada suatu malam di Yerusalem, Yesus berbicara dengan seorang pemimpin Yahudi bernama Nikodemus. Dalam percakapan itu, Yesus menyebut langsung peristiwa ular tembaga. Ia berkata dalam Yohanes 3 ayat 14-15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di sini rahasia itu terungkap. Ular tembaga hanyalah lambang, bayangan dari salib Kristus. Ada kesamaan yang mendalam antara keduanya. Ular sama dengan lambang kutuk dan dosa. Ular di padang gurun melambangkan kutuk dan kematian. Demikian pula, salib adalah lambang kutuk dan penghinaan pada zaman Romawi. Ular tembaga ditinggikan di tiang, supaya semua bisa melihatnya. Yesus ditinggikan di kayu salib agar semua orang memandang kepadanya. Memandang berarti memperoleh hidup. Israel tidak perlu obat, cukup memandang dengan iman, maka mereka sembuh. Demikian juga, manusia tidak diselamatkan oleh usaha sendiri, melainkan dengan iman memandang kepada Yesus yang tersalib. Ular tembaga bukan ide Musa, melainkan perintah Allah. Salib bukan rancangan manusia, melainkan rencana keselamatan Allah sejak semula. Rasul Paulus menuliskan makna salib ini dengan indah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak berdosa menjadi seperti ular, lambang dosa dan kutuk, supaya kita yang seharusnya mati beroleh hidup. Bayangkan sejenak umat Israel di padang gurun. Mereka dipagut ular tidak berdaya. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Jalan keluarnya hanya satu, memandang ke atas. Begitu juga kita, manusia yang dipagut dosa. Racunnya menjalar di seluruh hidup kita.
membawa maut. Tidak ada usaha manusia yang bisa menolong, tetapi Allah menyediakan jalan, salib Kristus. Barang siapa memandang kepadanya dengan iman, ia hidup. Di padang gurun, orang Israel memandang ular tembaga lalu hidup. Di dunia ini kita memandang Kristus yang tersalib lalu diselamatkan. Yesuslah penggenapan dari tanda itu. Salib yang dulu tampak sebagai kutuk kini menjadi sumber hidup yang kekal. Demikian cerita Alkitab kali ini. Sampai jumpa pada cerita Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.